Lantas seperti apa peluang Indonesia untuk menghadapi Korea Utara dalam laga malam nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan, pecinta sepak bola Bung Effendi Ghazali, dan mantan pemain timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah. Selamat malam, para bapak-bapak ini. Malam, Mbak. Oke. Ya, selamat malam. Selamat malam, Oke. Coach, Mbak Nur. Malam, Pak Prof. Yusuf. Baik, Yuki, Coach. Oke, langsung saja saya mau ke Bung Yuke terlebih dahulu. Bung Yuke, kita atau timnas U17 ini sudah sapu bersih 3 pertandingan sebelumnya, yang mana ini menjadi modal kuat bagi timnas U17. Lantas bagaimana Anda melihat peluang jelang lawan Korea Utara malam nanti? Ya, sudah barang tentu kita sangat optimis ya dengan melihat dari 3 pertandingan yang sudah kita lewati di bawah penyisian. Kita bisa mengamati bagaimana mentalitas para pemain kita sangat luar biasa. Ya, mereka bisa bertahan sampai 90 menit plus-plus. Itu menunjukkan dari aspek stamina saja, dari sisi level fitness kita sudah sangat baik ya. Kemudian yang kedua dari mentalitas juga tampak di sana bahwa tim ini memang terlihat lebih matang ya dari timnas U17 era sebelumnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena bisa dilihat dari torehan gol yang mereka bikin itu rata-rata di 80 menit ke atas mereka bikin golnya tuh ya. Kecuali ketika lawan Yaman kita unggul 2 kali di babak pertama. Ini kan menunjukkan bahwa mereka memang secara karakter sudah terlihat identitasnya. Dan tadi saat offline tadi saya dengar Coach Banur sama Prof. Ege sudah membicarakan bahwa bagaimana tentang kekuatan dari Korut ini ya tidak jauh berbeda ya dengan Korea Selatan. Lebih banyak mengandalkan strength, power, ya, speed ya. Tapi secara taktikal memang Korea Utara ini tidak lebih baik dari Korea Selatan. Nah, mudah-mudahan saja kita di sini bisa ngambil poin ya, bisa ngambil kesempatan untuk memaksimalkan laga babak knockout ini. Yang terpenting kalau buat saya sekarang bukan persoalan taktik lagi ya, tapi lebih kepada mental ya. Bagaimana kita bisa kuat ya dalam beradu. Ini akan banyak duel fisik ini pasti ya, karena nih Korut ini sangat keras sekali ya. Bahkan ada yang bilang nih kakinya pakai besi kayaknya ya. Jadi dia sangat militan sekali. Nah itulah akan diuji ya sejauh mana kekuatan mentalitas para pemain menghadapi permainan yang mungkin akan keras dan intens dari Korea Utara nanti gitu. Oke, jadi optimis untuk bisa mencuri poin malam nanti ya, Bung Yuke. Oke, selanjutnya saya pengen ke Mas Bambang atau Coach Bambang begitu ya. Coach Bambang, kalau misalnya kita lihat pelatih timnas U17 ini kan berasal dari lokal begitu, yaitu Novarianto, yang mana ini bisa berhasil membawa timnas U17 sampai dengan tahap fase selanjutnya, bahkan ini Piala Dunia begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa ini sebagai pemain atau mantan pemain timnas? Ya, pertama-tama tentunya bangga bahwa Coach Noval bisa membawa tim Under 17 ini ke Piala Dunia, dan penampilan anak-anak juga saya sangat bagus, bahwa pelatih lokal sekali lagi sebetulnya punya wawasan, punya knowledge melatih yang baik juga asal dikasih kesempatan seperti itu. Sekali lagi saya selalu bilang bahwa pemain yang ada di Coach Noval ini adalah binaan pelatih lokal, ada di EPA, terus ada di junior di tanah air. Itu kan pelatihnya lokal semua yang menangani mereka. Jadi pemain-pemain yang ada di Coach Noval ini adalah binaan pelatih-pelatih lokal. Ya. Artinya apa? Bahwa pelatih lokal sebenarnya asal dikasih kemudahan, dikasih kesempatan untuk menggali ilmu, sebetulnya kita tidak bodoh-bodoh amat gitu loh. Jadi pemain yang ada di Coach Noval ini adalah produk dari pelatih-pelatih lokal juga. Kebetulan saya salah satu instruktur yang ada di Indonesia, di mana saya juga mengajar pelatih-pelatih yang tentunya di antara yang saya ajar itu melatih anak-anak ini yang sekarang ada di Coach Noval. Nah, Coach Noval ditambah lagi kepintaran Coach Noval untuk meracik, meramu para pemain ini sehingga menjadikan tim kita Under 17 ini sangat luar biasa. Tadi Bung Yusuf bilang mental kita juga cukup bagus, cara main kita cukup bagus. Nah, ini harus dibuktikan lawan Korea Utara tidak lebih jelek daripada Korea Selatan sebenarnya. Cara bermainnya, tipikalnya sama, fighting spiritnya sama.
taktikalnya mungkin lebih bagus Korea Selatan menurut saya. Nah, tinggal sekarang mental, dan yang pasti anak-anak jangan diket dulu, lupakan yang kemenangan kemarin di grup itu, bahwa ada lagi lawan yang memang tidak kalah kuatnya seperti Korea Selatan yang harus dihadapi. Begitu, Mbak. Oke, jadi artinya memang pelatih lokal ini tidak kalah dengan asing begitu ya. Dan selanjutnya saya pengen ke Bung Effendi. Bung Effendi, ini sesuatu pencapaian yang tidak terprediksi sebelumnya. Yang langsung melejit lolos ke Piala Dunia begitu. Lantas dari sisi pencinta bola sendiri, bagaimana Anda melihat Timnas U17 yang melejit belakangan ini? Ya, saya nyambung-nyambung aja ya dengan UK tadi, seluruh analisisnya sebagai pakar bola sudah tepat sekali. Kemudian Coach Bambang juga tadi menyatakan, betul ya Coach, untuk usia-usia dini ini, kita biasanya dengan agak gampang ya, artinya prestasi kita sangat baik. Ini kalau dihitung-hitung lokal atau tidak, kan cuma Matthew Baker ya yang ada di dalam tim ini misalnya begitu. Tapi intinya untuk lokal kita, untuk usia muda kita baik lah ya, sampai U17 gitu ya, dan mungkin di U23-nya ketika SEA Games juga pernah baik di tangan Indra Safri. Balik ke pertanyaan tadi, ada beberapa catatan menarik bagi saya. Yang pertama, kok Korea Utara seakan memilih kita nih UK? Ya, dia sudah unggul 2-1 ya dari Oman gitu ya. Kalau kita lihat yang jadi juara grup Tajikistan yang dia kalahkan 3-0 gitu. Dia sudah 2-1 menang itu atas Oman. Akhirnya bobol jadi 2 sama gitu, sehingga akhirnya Tajikistan yang juara grup dan dia seperti memilih melawan Indonesia. Tapi lepas dari itu, tentu saja kita harus siap ya, persis sekali. Saya sempat kontak-kontakan belum lama ya sebelum kita live ini dengan Coach Nova. Semua dalam keadaan baik di situ, khususnya seperti kata Bung UK tadi, mental ya. Karena kalau fisik kita lihat luar biasa nih ya, 90 menit plus itu luar biasa, yang masih tetap kencang nih Coach Bambang. Terus ditambah lagi dengan, nah yang agak menarik bagi saya adalah, saya selalu mengatakan 15 menit pertama menentukan, terutama karena Korea Utara itu selalu unggul lebih dulu, selalu mencetak gol lebih dulu. Sebaliknya, kita belum pernah berada pada posisi tertinggal ya. Jadi kita itu belum pernah berada pada posisi tertinggal. Selalu akhirnya misalnya unggul lawan Korea Selatan di gol injury time. Dengan Afghanistan juga 2 gol terakhir gitu ya, karena rotasi pemain. Lawan Yaman ya enggak lah, kita dari awal ini sudah leading, dan kemudian ada 1 gol dari penalti ya, pemain Yaman. Nah, yang mau saya katakan, betul secara fisik kita sudah membaik, tapi Korea Utara adalah orang-orang yang saya rasa akan memilih mati di lapangan ini. Dan 11 dari 23 pemainnya berasal dari klub yang sama. Ya, ada angka khusus 425, itu klub 25 April 1932. Klub Tentara Revolusioner yang melawan Jepang itu ya, tanggalnya 25 April 1932 itu, klub Tentara Revolusioner melawan Jepang. 11 pemainnya ada di sana, termasuk kapten timnya Kim Yoo-jin, yang kurang lebih sebetulnya kita sama ya, kalau kita bandingkan dengan misalnya dengan Evandra Volasta, juga sama punya tembakan jauh yang akurat dan kuat begitu. Jadi saya mau mengatakan Korea Utara belum pernah itu selalu mencetak gol lebih dulu, unggul lebih dulu. Nah, sementara kita belum pernah ketinggalan. Jadi nanti situasinya akan sangat tergantung pada bagaimana strategi ya, dan kemudian sekali lagi UK benar mental menentukan ya, sesudah 15 menit pertama. Bahkan Coach Nova mengatakan dia siap loh sampai ujungnya nanti kalau terjadi adu penalti. Karena kita lihat ya, Jepang sama Arab Saudi dua-dua akhirnya ditentukan oleh adu penalti. Oke, ya. Menyambut yang disampaikan oleh Bung Effendi, 15 utama ini menentukan, atau 15 menit pertama ini menentukan, menjadi penentu bagi jalannya atau keberhasilan Timnas U17 nantinya. Apalagi kalau kita melihat antara Timnas U17 Garuda dengan Korea Utara ini sama-sama buta dengan kemampuan masing-masing. Bung UK sendiri menanggapi, lantas peluang dan juga strategi apa yang kemudian harus diterapkan malam nanti untuk bisa menghadapi lawan kita Korea Utara? Ya, pertama kalau soal peluang saya kira sudah equal ya. Kalau tim-tim yang sudah lolos 8 besar, mereka punya probability untuk menangnya sama lah ya. Nah, soal taktikal ini ya menurut saya menarik ya. Karena kalau saya lihat sebetulnya Korea Utara itu lebih dominan dengan reaksi football. Dan kita sendiri lebih nyaman kalau bermain dengan defense counter yang nggak beda jauh dengan reaksi football gitu ya. Nah, nanti kita akan tunggu nih siapa nanti yang pegang bola lebih dulu. Karena pasti di laga
kena knockout ini, pasti kan masing-masing tim akan hati-hati ya, tidak akan berani ya bermain sangat terbuka misalnya, ataupun menginisiasi secara agresif gitu ya. Ini yang akan kita tunggu ya, apakah Coach Nova akan bermain seperti ketika menghadapi Korea Selatan, bermain deep gitu ya, atau bermain middle block. Tapi saya yakin timnas U17 kita ini nggak akan bermain terbuka, akan bermain lebih menunggu ya, akan lebih smart dalam mengatur irama. Karena tadi dikatakan oleh Prof. Ege, 15 menit pertama itu penting. Pentingnya buat kita, terutama jangan kebobolan dulu. Karena kita belum pernah merasakan kebobolan dulu gitu kan. Tapi kalau kita bisa membobol lawan lebih awal, itu lebih bagus ya. Secara mental, kepercayaan diri, itu akan lebih baik buat kita gitu ya. Nah itu yang saya kira fokus yang harus dikedepankan oleh Coach Nova, bagaimana di babak pertama itu, di awal laga itu tidak melakukan kesalahan. Karena kalau udah di level seperti 8 besar ini, biasanya ketika kedua tim sama-sama punya kekuatan yang berimbang, maka tim yang paling sedikit melakukan kesalahan, itu yang biasanya yang beruntung ya. Biasanya yang mengakhiri laga dengan kepala tegak. Jadi tinggal kita harus sebisa mungkin jangan banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang fundamental karena berbahaya sekali. Korea Utara ini punya kecepatan, punya ketajaman. Itu tadi Coach Ege udah katakan, kapten kesebelasannya itu Kim Jung Jun itu tendangan jarak jauhnya sangat keras sekali, udah seperti pemain dewasa. Jadi jangan kasih spasi sedikit pun ya ketika mereka sudah masuk ke dekat area 16, kita harus benar-benar man to man-nya harus baik ya, jangan sampai ada kelengahan sedikit pun. Juga saat build up misalnya. Ini dalam beberapa laga terakhir kita kan kalau ketika build up itu ada aja tuh miss-missnya ya, salah passing, salah kombinasi. Nah, lawan Korea Utara itu nggak boleh terjadi lagi. Semoga saja persiapan di mana kita unggul istirahat 1 hari bisa membuat anak-anak lebih bugar dan lebih siap lagi di laga ini gitu. Oke. Kalau prediksi Anda sendiri, apakah nanti akan ada perubahan susunan pemain dalam lawan Korea Utara malam hari nanti atau tetap dipertahankan, Bu Yuke? Nggak akan ada perubahan formasi pemain sama sekali. Saya sangat yakin karena tim ini memang mengandalkan best starting 11 komposisi yang sama. Jadi Coach Nova juga nggak akan spekulasi membuat rotasi lagi seperti ketika menghadapi Afghanistan, karena sebagian juga sudah dipersiapkan memang untuk babak 8 besar ini. Jadi saya sangat yakin komposisi pemainnya akan sama seperti ketika kita meladeni Korea Selatan dan juga Yaman di awal laga gitu. Oke, jadi kemungkinan akan sama terkait dengan susunan pemain atau formasi pemain malam nanti. Saya ingin ke Coach Bambang sendiri membahas tentang mental para pemain timnas U17 yang kalau kita lihat sebelumnya sudah babat habis 3 pertandingan sebelumnya dengan hasil yang cukup memuaskan. Lantas malam hari nanti terkait dengan mental seperti apa ini? Akankah ada kekhawatiran terkait dengan PD begitu seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi, sebelumnya menang, kemudian akhirnya terlalu percaya diri dan akhirnya justru tidak sesuai dengan harapan? Anda melihat seperti apa terkait dengan mental timnas U17? Apakah ini bisa menjadi modal? Iya, artinya saya bilang dari awal tadi bahwa mereka mereka sudah memenangkan pertempuran tapi belum menyelesaikan perang. Perangnya belum selesai, ini ada 8 besar ini. Jadi tidak boleh besar kepala, tidak boleh puas, karena semakin ke depan yang dihadapi lawannya pastinya di 8 besar ini, bahkan nanti masuk 4 besar umpamanya, pasti lebih berat. Pasti yang lawan yang dihadapi lebih kuat. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi, besar kepala. Tetapi saya yakin ya anak muda-muda dan Nova juga sudah mengasih motivasi yang baik menurut saya. Tinggal bagaimana sekarang Coach Nova menganalisa tim Korea Utara, bagaimana mereka harus bermain nanti. Karena taktikal sangat penting. Dan sekali lagi Korea Utara tipenya tidak terlalu berbeda dengan Korea Selatan. Dan saya yakin biar di tim atau tim Nova ini pelatih-pelatih itu punya data, punya analisa, sehingga apa yang mereka akan lakukan, bermain seperti apa sudah mereka kantongi. Dan tadi Nova sudah bicara 2 hari terakhir ini mereka melakukan latihan, mempersiapkan latihan bagaimana bertahan dengan baik, dengan menyerang juga dengan efektif. Saya pikir itu analisa atau persiapan yang sangat bagus bagaimana nanti berhadapan dengan Korea Utara. Oke.
persiapan sudah dirasa cukup cukup matang begitu, mental pun dirasa juga cukup mumpuni. Lantas Bung Effendi sendiri yakinkah, optimiskah dengan peluang Indonesia untuk menang melawan Korea Utara malam hari ini? Ya sebetulnya Nisrina, kalau kita mau jujur kan kita buta kekuatan ketika keduanya berhadapan gitu ya. Jadi kita nggak punya statistik khusus tentang mereka. Kalau soal prestasi di U17 Asia ini, tentu kita tahu Korea Utara sudah pernah 2 kali juara dan 2 kali runner up. Tapi kita juga pernah punya catatan yang baik 1990 waktu berlangsung di Uni Emirat Arab, kita bisa sampai semifinal gitu ya. Jadi artinya menang sekali lagi gitu. Bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik kita ini ya, para pemain muda kita ini. Nah, balik ke pertanyaan tadi, sekali lagi saya mau mengatakan peluang ada. Kalau ini nih UK dan Coach Bambang ya, saya tidak bisa menilai pertandingan terakhir karena itu kan tactical. Dibikin rotasi sedemikian rupa sehingga kita boleh dibilang 90 menit itu ya main dengan beberapa pemain lapisan kedua, hanya di menit-menit terakhir kita masukkan pemain utama sehingga akhirnya kita mendapatkan 2 gol pada injury time, waktu-waktu tambahan gitu. Nah, kata kuncinya barangkali bagi kami pencinta bola itu adalah melihat itu grafik dari masing-masing tim ini gitu. Nah, dalam hal ini saya agak gembira bahwa kita sebetulnya grafiknya cukup meningkat, kalau saya katakan gitu ya, Bung UK ya, 1-0, 4-1, lalu turun dengan rotasi penuh, itu masih ada 2-0, walaupun terciptanya lagi-lagi di injury time. Tadi Bung UK secara khusus mengatakan, kita kuat loh, sampai 90 ke atas, kemudian masih bisa menyarangkan gol-gol gitu. Nah, balik untuk kedua tim ini, grafik seperti apa yang mengantarkan mereka ke babak 8 besar ini dan kemudian melangkah ke semifinal gitu. Saya melihat lagi-lagi Korea Utara ini seperti sebuah kekuatan misterius. Dia memilih kita gitu ya, mudah-mudahan pilihannya keliru malam ini. Dan tentu saja ya, dia sudah membayangkan dengan kedudukan di dalam grup, di mana dia bisa mengalahkan Tajikistan 3-0, yang kemudian Tajikistannya jadi juara grup malah. Dan dia bermain dengan Iran 1-1, kemudian dengan Oman memilih untuk 2-2 gitu. Itu adalah perhitungan-perhitungan tertentu dari dia. Dan saya yakin mudah-mudahan kedua pelatih ya, jadi baik dari Coach Nova maupun Oh Tae-song juga itu sama-sama sudah punya strategi. Dan kembali ke pertanyaan Nisrina tadi, saya rasa saya cukup optimis, tapi jangan ketinggalan dulu ya dalam 15 menit pertama gitu. Oke, peluang tetap ada untuk kita bisa menang melawan Korea Utara, tapi juga ini merupakan pertandingan yang perlu diwaspadai, sehingga memang kita harapkan Timnas U17 bisa memberikan hasil terbaik malam hari nanti. Kita doakan bersama ya. Terima kasih Bung Effendi Ghazali, pecinta sepak bola. Selanjutnya juga ada Bung UK, pengamat sepak bola, dan Coach Bambang Nurdiansyah, mantan pemain Timnas Indonesia. Terima kasih sudah memberikan pandangannya bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam dan salam sehat. Terima kasih Coach. Terima kasih. Terima kasih. Oke.